Saya ke Pak Erwin, Ketua Partai Demokrat. Silakan Pak Erwin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, senior-senior yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan. Menyikapi judul pada hari ini, fokus saya itu kan ada dua hal. Yang pertama, pasca Rusli Habibie, Penjagub, dan kepemimpinan Pak Gubernur Rusli Habibie, Idris Rahim, seperti itu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat dan mudah untuk memimpin Gorontalo yang begitu penuh problematika seperti itu ya. Kita punya tantangan-tantangan, memang tidak semua sempurna, karena ya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bung Hadi. Jadi pertama saya mengucapkan itu, terima kasih atas jasanya yang 10 tahun sudah membangun Provinsi Gorontalo dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuannya, dan alhamdulillah 3 hari lagi akan berakhir. Yang berikut semua yang dicatat, semua catatan yang disampaikan oleh Pak Budi tadi itu patut kita apresiasi sebagai beliau kan memang pemangku kebijakan ataupun memang bisa dikatakan anak buah gubernur gitu kan. Beliau tidak boleh membicarakan sebaliknya gitu, bahwa kepemimpinan gubernur itu tidak bagus atau kita dia reverse things gitu kan, cara berpikirnya nggak bisa seperti itu. Jadi yang beliau sampaikan adalah memang data-data akurat yang memang menjadi hak pemerintah seperti itu Bung Adi. Walaupun memang ada klaim-klaim internal pemerintah yang kayak surveinya, kepuasan publiknya. Kalau misalnya itu saya bilang itu silakan saja, walaupun memang survei itu kan tidak terbuka seperti itu. Dia surveinya kapan, gitu kan, sampelnya kapan. Bahkan kita di DPR pun tidak pernah diberikan itu hasil-hasil survei kepuasan publik seperti itu. Yang berikut saya masuk dalam 3 tahun terakhir, ini Bapeda ini kan Pak Budi karena kaban Bapeda, memang kita tahu bersama, memang ada perubahan-perubahan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian, ada tentang SIMDA tadi, SIPD tadi, banyak aturan yang memang tidak meleluasakan kita sebagai anggota DPR untuk bekerja sebagai semaksimal mungkin. Namun jangan-jangan kemiskinan yang stuck itu karena kita aspirasi di DPR tidak terpenuhi. Saya harus jujur di depan publik bahwa 2 tahun terakhir, coba tanya sama Pak Kaban, ada tidak aspirasi kita yang masuk, yang kecil-kecil ya, yang memang keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, bukan keinginan gubernur, keinginan OPD gitu loh. Mereka tidak pernah reses. Mereka mendapatkan laporan tentang kebutuhan masyarakat itu multi layers gitu loh, dari bawah sampai atas, tengah. Nah, tapi kalau kita hasil reses kita pun dalam 2 tahun terakhir itu tidak ada satupun yang diakomodir karena perubahan aturan itu. Kalau menurut TAPD seperti itu ya, kan kita ini anggota DPR kebetulan ini banggar semua ini. Dan itu fakta yang harus kita terima bahwa 2 tahun terakhir DPRD itu tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan atau meminta. Nah ini yang salah juga di hadapan publik, bahwa ketika DPR bicara aspirasi pasti di situ ada proyek, ya tidak juga. Tidak selamanya itu ada pekerjaan umum, tidak, ada juga di pertanian, ada di UMKM, ada macam-macam. Dan itu tidak satupun diakomodir. Makanya kemudian saya berharap di tahun 2023 kita sudah memulai sesuatu yang baru. Semoga kita DPR dan eksekutif bisa lebih akur seperti itu. Tidak dalam kalimat saja, tapi secara proses, bahwa menjalankan pemerintahan itu ya harus ada 2 unsur tadi itu. Harus ada eksekutif, ada legislatif. Kita nggak mau lagi cuma datang di stempel aja kita di DPR seperti itu. Itu kalau saya bicara tentang sebagai saya anggota DPR seperti itu ya. Tapi saya bicara sebagai Partai Demokrat, yang mana bahwa melihat ke belakang itu bukan pola pikir anak muda. Kita berbicara tentang masa depan. Apa tentang gubernur selanjutnya. Kalau saya secara gamblang, secara logika saya, secara prinsipal saya meminta gubernur itu datang, penjabat gubernur datang ke sini itu tidak membawa program. Tidak boleh dia bawa program. Tugasnya hanya 2, menjalankan fungsi untuk mempersiapkan pilkada selanjutnya, dan kemudian menjalankan syarat administratif pemerintah.
tantangannya penjabat gubernur itu ada. Yang pertama dia harus mempertahankan itu WTP yang 8 kali dalam berturut-turut yang diperoleh oleh NKRI, Pak Rusli Habibie dan Idris Rahim. Bahkan saya udah bilang, teman-teman di DPR, pastikan dia akan pertama kali untuk silaturahmi dengan DPR kan, seperti itu kan. Saya akan bicara itu gitu loh. Bapak tolong jangan bawa program, kalau Bapak bawa program sini, infrastruktur, apa lain-lain, pasti antek-antek Bapak ikut semua ke Gorontalo. Dan itu kita tidak inginkan. Secara harfiah saya orang Gorontalo, saya pengen semua di Gorontalo ini khusus orang Gorontalo, tidak boleh keluar sama sekali. Itu sikap dari kami Partai Demokrat. Yang berikut tadi saya akan menyentil sedikit Pak Yuriko, bahwa saya tidak membela Rusli Habibie Idris Rahim, tapi ketika kita berbicara tentang ini pekerjaan infrastruktur harus dikasih tahu ke masyarakat. Kalau APBN ya APBN, APBD APBD. Pemerintah tidak seperti itu kan. Bosnya Pak Yuriko juga baliho di mana-mana juga bicaranya kan aspirasi perjuangan gitu loh. Tidak bilang kalau itu dari APBN. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi konsumsi publik dan mengaminkan semuanya. Saya agak kritik sedikit senior saya ini. Jadi biasa aja. Yang penting kita tetap pada tujuan satu, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kita bersepakat untuk itu. Yang berikut Bung Hadi, saya lagi baca tentang aturan tuh. Tadi saya udah baca tentang tugas penjabat gubernur yang menurut saya kalau biasanya PLT itu kan cuma 5 bulan, 6 bulan. Kalau di Provinsi Gorontalo ini yang paling lama Pak Weni Liputo dulu kan, karena memang proses MK-nya itu kan lama tuh. Dia hampir 1 tahun jadi pelaksana tugas, tapi ini 2 tahun, bisa 2 tahun 3 bulan, bisa sampai 3 tahun. Kalau misalnya dia berproses sampai yang kata Bang Hadi bilang tadi 2025, Pak Budi juga bilang itu. Untuk APBD berarti bisa 3 kali tuh. Saya lagi cari aturan gitu loh. Saya minta juga di pemerintah ataupun itu TAPD, nanti tolong carikan saya satu aturan yang mana apabila ini penjabat gubernur ini kan bukan dipilih oleh masyarakat nih. Dia hanya diperintahkan oleh pimpinan pusat untuk menjadi penjabat. Jadi secara de facto itu dia tidak punya hak politik seperti itu, dia untuk mengatur ini provinsi seperti itu. Saya minta. Apabila dia kinerjanya jelek, bisa nggak kita ganti dia? Kita usulin DPR nih. Misalnya nih Pak Adian, kita DPR itu kan 1 tahun 3 kali kita reses per 4 bulan. Artinya kita evaluasi menyeluruh, kita turun ke masyarakat. Selain kita menyerap aspirasi, kita melihat kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Nah apabila di tahun pertama, misalnya kita kasih kesempatan per 4 bulan, kita evaluasi. Dan mungkin DPR akan sibuk untuk mengevaluasi itu. Jadi kayak kalau memang nggak bagus ya kita minta ganti dong Bung Hadi. Udah tahu dia nggak bagus kok dipertahankan kan begitu. Kita meminta karena Gorontalo ini masih miskin ke 5 atau ke 6 sekarang ya. Ke 6. Dengan permasalahan yang ada sekarang, kita minta penjabat gubernur itu yang memang benar-benar qualified. Kalaupun memang dia mau bawa program ke sini, setidaknya dia bicara dengan DPR. Itu kan nanti Mendagri yang bolehkan kan. Boleh nggak dia bikin ini program? Tapi DPR. Kenapa saya minta untuk DPR? Karena hampir itu tadi 2 tahun kita pokir gitu tuh nggak ada satupun yang diakomodir begitu Bang Adi. Jadi itu yang berikut yang 6 tadi itu ya kita minta penjabat gubernur itu ya fokusnya administrasi pemerintahan, administrasi publik, pelayanan publik, dan yang terakhir ya, target PAD. Kalau cuma jadi penjabat gubernur terus dia autopilot, saya pikir ini OPD hebat-hebat semua Pak Andi. Pak Budi ini yang calon sekretaris provinsi, ya kan, teman-teman yang lain itu lemhana semua itu Pak. Dokter-dokter canggih-canggih semua kalau kata Pak Gub. Mereka mampu tanpa ada penjagut sekalipun, mereka mampu untuk jalan gitu. Tapi makanya kalau misalnya kita bisa request ya, penjagupnya mudah-mudahan besok yang terbaik dan kita akan uji di situ. Dan saya minta kalau bisa forum demokrasi undang beliau duduk di sini. Jadi kita kupas di sini apa isi kepalanya dia kan, supaya masyarakat bisa jadi tahu tuh dia bicara tentang apa, pikirannya bagaimana, konsepnya seperti apa. Nah, kalau memang oke ya kita pasti DPR akan dukung. Kalau tidak ya kita minta ganti. Ya mungkin terakhir satu pesan bahwa kalau saya kemungkinan besar tidak mungkin jadi calon gubernur di 2024 karena saya masih banyak tangga yang akan saya lalui seperti itu. Tapi
kita berbicara masa depan gubernur 2024, mulai belajar dari sekarang Bang Hadi. Ini pesan dari kami generasi muda, bahwa lebih kepada apa ya, dia mempunyai sense of crisis gitu loh. Dia harus punya sense of crisis. Dia belajar dari sekarang itu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan yang diinginkan oleh penguasa. Sehingga kemudian Gorontalo bisa lebih baik hari demi hari, tahun demi tahun. Sehingga ke depan Gorontalo bisa keluar dari zona miskin itu tadi. Infrastruktur kita sudah ditinggalkan oleh Pak Rusli Habibie dengan begitu luar biasa. Kita sudah menikmatinya dan kita harus mengakui itu gitu loh, tidak boleh tidak. Namun memang masih ada PR-PR rumah tangga yang mungkin saja kemarin itu belum selesai, dan ya namanya pemerintahan begitu, sifatnya continue gitu loh. Tidak ada sikapnya sifat pemerintahan itu 10 tahun dia selesai. Bahkan kalaupun memang boleh 3 periode Pak Rusli Habibie, saya insya Allah masih mau mendukung beliau karena infrastruktur kita itu, coba lihat nanti terakhir masa jabatannya dapil saya Kota Gorontalo, wajahnya baru mau dirubah tuh, anggarannya baru banyak ke situ tuh gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang itu tadi saya bilang, politik itu tentang political will, politik itu tentang bagaimana pikiran, politik itu tentang bagaimana sense of crisis. Jadi kalau memang hari ini kita lihat Pak Gubernur dibilang kan gubernur sembako tuh, banyak kan bagi sembako. Saya tanya Pak Gub, kok bagi sembako terus? Dia bilang saya susah, saya tidak suka itu lihat orang tidak bisa makan, tapi setidaknya mereka makan, itu menenangkan bagi saya. Terakhir mungkin bagi saya, terima kasih sekali lagi pada Pak Gubernur Rusli Habibie yang mungkin nonton siaran ini. Teruslah memberi pikiran-pikirannya kepada masyarakat Provinsi Gorontalo, jangan berhenti. Begitu juga kepada Pak Idris Rahim, saya doakan beliau berdua bisa sehat selalu dan mendapat ridho dari masyarakat seluruh Provinsi Gorontalo tentang apa saja yang sudah mereka lakukan pada 10 tahun terakhir. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.